Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai teknik pengendalian hama yang beranggotakan eh, yang pertama Mukminan Arif Hidayadi nomor NIM 68, Gazi Rifat Rajman Hamam nomor NIM 84, Elvira Maya nomor NIM 73, Sofianina nomor NIM 76, Katrina Davida nomor NIM 81, Clinton Valentino Limbong nomor NIM 82, Nuha Mufida nomor NIM 83, Siva Amalia nomor NIM 84, dan Rafid Iksan nomor NIM 85. Yang pertama yaitu hama dan penyakit. Hama dan penyakit tanaman adalah semua jenis organisme pengganggu tanaman yang dapat menimbulkan kerusakan fisik yang dianggap merugikan dan tidak diinginkan kehadirannya dalam kegiatan bercocok tanam. Dalam dunia pertanian, hama sering dikonotasikan sebagai organisme pengganggu tanaman yang kasat mata, yaitu hewan. Misalnya adalah hama kutu, belalang, burung, dan lain sebagainya. Penyakit sering diartikan sebagai bentuk kerusakan fisik tanaman yang disebabkan oleh organisme tidak kasat mata, yaitu bakteri dan jamur. Untuk mencegah kerugian atau melindungi tanaman dari kerusakan yang disebabkan oleh hama dan penyakit, diperlukan tindakan pencegahan dan pengendalian secara tepat dan benar. Yang berikutnya adalah pengendalian hama terpadu. Pengendalian hama terpadu atau biasa disingkat dengan PHT adalah suatu konsep atau cara berpikir dalam upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan hama dengan menerapkan berbagai teknik pengendalian yang dipadukan dalam satu kesatuan untuk mencegah kerusakan tanaman dan timbulnya kerugian secara ekonomis serta mencegah kerusakan lingkungan dan ekosistemnya. Dengan kata lain, pengendalian hama terpadu adalah pengendalian hama dan penyakit tanaman dengan pendekatan ekologi yang bersifat multidisiplin untuk mengelola populasi hama dan penyakit dengan menerapkan berbagai teknik pengendalian hama yang kompatibel. Selanjutnya, ciri sistem pengendalian hama terpadu. Yang pertama, penerapan sistem pengendalian hama terpadu atau PHT dilakukan secara bersistem, terpadu, dan terkoordinasi dengan baik. Kedua, sasarannya adalah produksi dan ekonomi tercapai tanpa merusak lingkungan hidup dan aman bagi kesehatan manusia. Yang ketiga, mempertahankan produksi dan mengedepankan kualitas produk pertanian. Yang keempat, mengurangi dan membatasi penggunaan pestisida kimia. Dan yang terakhir, penggunaan pestisida kimia merupakan alternatif aplikasi teknik pengendalian yang ramah lingkungan apabila tidak mampu mengatasinya. Pendekatan dalam pengendalian hama ada dua, yaitu proaktif dan reaktif. Proaktif adalah upaya mengekang perkembangan hama agar populasinya tetap di bawah ambang ekonominya. Reaktif adalah upaya menekan perkembangan hama agar populasinya kembali di bawah ambang ekonomi. D. Teknik pengendalian hama terpadu. Yang pertama, pengendalian secara fisik. Pengendalian hama secara fisik merupakan upaya atau usaha dalam memanfaatkan atau mengubah faktor lingkungan fisik sehingga dapat menurunkan populasi hama dan penyakit. Tindakan pengendalian hama secara fisik ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pemanasan, pembakaran, pendinginan, pembasahan, pengeringan, lampu perangkap, radiasi sinar inframerah, gelombang suara, dan penghalang atau pagar atau barir. Untuk penyakit tertentu, pengendalian fisik dapat dilakukan dengan merendam benih dalam panas dengan suhu tertentu. Untuk serangga hama biasanya dilakukan dengan menggunakan mulsa plastik untuk mencegah larva berpupa di dalam tanah, dan plastik dapat memantulkan sinar yang menyebabkan serangga yang hidup di bawah permukaan daun terganggu. Yang kedua, pengendalian secara mekanik. Pengendalian hama dan penyakit secara mekanik yaitu pengendalian yang dapat dilakukan secara manual oleh manusia. Pengendalian secara mekanik dapat dilakukan dengan cara sederhana, membutuhkan tenaga kerja yang banyak waktu dan membutuhkan waktu yang lama. Efektivitas dan efisiennya rendah, tetapi tidak berpengaruh negatif terhadap lingkungan. Beberapa contoh tindakan secara mekanik dalam pengendalian hama antara lain yang pertama,
mengumpulkan hama dan telurnya menggunakan tangan. Yang kedua, rogesan atau pemotongan pucuk tebu yang terserang penggeret pucuk. Yang ketiga, memangkas cabang, ranting, atau bagian tanaman yang terserang hama atau penyakit. Yang keempat, rampasan, yaitu pengumpulan seluruh buah karena terjadi serangan berak penggeret buah. Yang kelima, gropiok, yaitu perburuan hama tikus di suatu daerah yang luas secara serentak. Yang keenam, pemasangan perangkap hama. Yang terakhir, pembungkusan buah. Yang ketiga, pengendalian secara hayati. Pengendalian secara hayati adalah pengendalian hama atau penyakit dengan memanfaatkan agen hayati, yaitu predator, parasitoid, maupun patogen hama. Contohnya adalah yang pertama itu ada predator, binatang yang ukuran tubuhnya lebih besar sebagai pemangsa yang memakan binatang yang lebih kecil sebagai mangsa. Contohnya, memanfaatkan ular sebagai predator hama tikus atau kumbang kokinelit sebagai pemangsa kutu daun. Yang kedua, parasitoid. Binatang yang hidup di atas atau di dalam tubuh binatang lain yang lebih besar yang merupakan inangnya. Contohnya, Trichoderma sp. Sebagai parasit telur penggerek batang padi. Yang ketiga, ada patogen hama. Patogen hama adalah mikroorganisme penyebab penyakit organisme hama. Organisme tersebut seperti nematoda, protozoa, rickettsia, bakteri atau virus. Contohnya Paecilomyces sp, jamur patogen telur nematoda puru akar. Kemudian yang keempat itu ada pengendalian kultur teknik. Pengendalian hama dan penyakit secara kultur teknik, yaitu pengendalian hama dan penyakit melalui sistem atau cara dalam bercocok tanam. Nah, untuk penerapan teknologi ini dilakukan dengan merancang sistem budidaya tanaman sayuran yang menyebabkan tanaman tersebut tidak lagi menjadi tempat yang perkembangan hama dan patogen. Beberapa tindakan dalam cara bercocok tanam yang dapat mengurangi atau menekan populasi dan serangan hama antara lain sebagai berikut. Yang pertama, itu ada mengurangi ekosistem hama dengan melakukan sanitasi, modifikasi inang, pengelolaan air, dan pengolahan tahan. Dan yang kedua, mengganggu kontinuitas penyediaan keperluan hidup hama, yaitu dilakukan dengan cara pergiliran tanaman, pembaruan dan penanaman serempak pada suatu wilayah yang luas. Dan yang ketiga, pengalihan populasi hama menjauhi pertanaman, misalnya dengan menanam tanaman perangkap. Yang keempat, pengurangan dampak kerusakan oleh hama dengan cara mengubah toleransi inang. Yang selanjutnya adalah pengendalian dengan varietas tahan. Pengendalian dengan varietas tahan ini merupakan bagian yang esensial dalam pelaksanaan pengendalian hama terpadu dan termasuk yang mudah diadopsi karena tidak ada perubahan pada tata cara budidaya tanaman. Perbedaannya hanya kita menggunakan tanaman yang lebih dengan memiliki sifat ketahanan pada tanaman tersebut. Namun kekurangannya adalah ketersediaan varietas tahan hama itu jumlahnya terbatas dan sifat tahannya pada umumnya hanya untuk target hama tertentu. Jika kita terus-menerus menanam varietas tahan, itu akan menyebabkan terpatahkannya sifat tersebut oleh serangga hama sasaran, sehingga pengelolaan varietas tahan perlu diterapkan untuk memperpanjang masa efektivitas penggunaan varietas itu di lapangan. Kemudian yang keenam itu adalah pengendalian dengan peraturan atau regulasi atau karantina. Pengendalian dengan peraturan ini tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran atau perpindahan organisme pengganggu tanaman melalui kebijakan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Contohnya ada pada UU nomor 16 tahun 1992 itu membahas tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. PP nomor 6 tahun 1995 membahas tentang perlindungan tanaman.
PP nomor 14 tahun 2000 membahas tentang karantina tumbuhan. Selanjutnya adalah pengendalian secara kimiawi. Pengendalian hama dan penyakit tanaman secara kimiawi menggunakan pestisida kimia adalah alternatif terakhir apabila cara-cara pengendalian yang lain tidak mampu mengatasi peningkatan populasi hama. Penggunaan pestisida juga harus tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat dosis. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan, pengendalian hama terpadu adalah konsep atau cara berpikir dalam upaya pengendalian populasi atau tingkat serangan hama dengan menerapkan berbagai titik pengendalian yang dipadukan dalam satu kesatuan untuk mencegah kerusakan tanaman dan timbulnya kerugian secara ekonomis, serta mencegah kerusakan lingkungan dan ekosistem. Teknik pengendalian hama secara terpadu terdapat 7 macam, yaitu pengendalian secara mekanik, pengendalian secara fisik, pengendalian dengan varietas tahan, pengendalian secara hayati, pengendalian dengan peraturan, pengendalian dengan kultur teknik, dan yang terakhir yaitu pengendalian secara kimia. Baik, berikut adalah pemaparan materi mengenai teknik pengendalian hama dari kelompok 5. Bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.